Air mustakmal, air yang sudah dipakai. Cuman bukan sekedar sudah dipakai. Air mustakmal itu, saudara, adalah air sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Wa tahirun, dan yang ketiga, air suci ghairu mutahhirin li ghairihi, tidak mensucikan bagi selainnya. Wa huwal ma'ul mustakmalu, yaitu air mustakmal. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Bima khalatahu minat tahirati, dengan benda yang mencampurinya. Minat tahirati, dari segala benda-benda suci. Wallahu a'lamu bissawab. Segini aja. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa air itu kalau mau diteliti secara detail terbagi tiga. Ada air suci mensucikan, kedua ada air suci tidak mensucikan, ketiga ada air tidak suci tidak mensucikan. Kitab Takrib membaginya 4. Poin pertama dipecah 2. Air suci mensucikan itu ada 2. Nomor 1, tidak makruh dipakainya. Nomor 2, suci mensucikan tapi makruh dipakainya. Sehingga nomor kita bukan 2, 3. Yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Dan ini pembahasan kita. Jadi perlu diketahui, ada air dalam kacamata agama dihukumi suci, itu air, namun tidak mensucikan. Artinya suci buat minum boleh, buat masak boleh. Arti tidak mensucikan, buat wudu tidak boleh, buat mandi junub enggak boleh, buat cebok itu macamnya ngilangi najis, nyuci pakaian yang najis tidak boleh. Itu namanya disebut suci tidak mensucikan. Dan perlu diketahui, air suci tidak mensucikan itu ada 2 macam. 2 macam. Ada 2. Jadi ini aja jumlahnya kalau dipecah lagi udah 4. Begitu. Ada 2. Suci tidak mensucikan itu ada 2 macam. Ada 2 bagian. Yang pertama, air mustakmal. Yang kedua, air yang berubah disebabkan tercampuri benda suci yang mudah larut. Jadi 1 air mustakmal, kedua air yang berubah tercampuri benda suci yang mudah larut. Dua-duanya disingkat menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Kita bedah satu-satu. Air mustakmal
Mustakmal itu apa ya? Mustakmal itu bahasa Arab. Terjemah sederhananya air yang sudah dipakai. Cuman bukan sekedar sudah dipakai. Jadi air mustakmal itu, saudara, adalah air sedikit. Air mustakmal itu adalah air sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Air sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Itu disebut air mustakmal. Ini air, ya kan? Air bersuci yang wajib. Kita ambil contoh wudhu. Kita masih punya wudhu. Tadi sebelum sholat maghrib masih punya wudhu. Sekarang masuk waktu isya, kita wudhu lagi pakai air ini. Anggap aja ember. Ember kok kecil jangan ditanya. Contoh, kecuali pengurusnya naruh ember lagi, kan? Ini kan contoh biar gampang. Ember. Jadi kita mau wudhu lagi, mau sholat isya, belum batal. Namanya disebut tajdid wudhu, memperbaharui wudhu. Kita pakai air di ember. Yang kita pakai, lalu kita tadahin di bak. Air ini yang kita pakai nih, kita tadahin di bak. Dapatlah segini, sebab ini air nih disebut, dapat sember gitu maksudnya. Air ini disebut mustakmal tidak? Hah? Jadi apa yang disebut air mustakmal? Hah? Apa? Air sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Saya ambil contoh. Udah keran aja dah, kalau takut ember mau bingung saudaranya. Saya ganti lagi tuh contohnya. Padahal dia juga ini. Kita nih masih punya wudhu. Masih punya wudhu. Tadi sholat maghrib. Sekarang masuk sholat isya gitu. Umpamanya begitu. Kan belum isya. Ini kan contoh. Biar gampang. Masuk waktu isya, belum batal wudhu kita. Maka kemudian kita wudhu lagi. Namanya disebut tajdid wudhu, memperbaharui wudhu. Ini keran aja dah. Ini kosong. Kalau kosong kan diisinya, kan repot lagi di saya kan. Jangan ditanya itu. Begitu. Ini kan keran wudhu, dari wajah kita masuk sini, tangan kita masuk sini, kiri pala sampai kaki masuk sini, dapat satu ember. Ini air nih yang di ember nih. Saya mau tanya, air mustakmal bukan? Nih cepet amat berubahnya. Kemarin pembimbing skripsi, sekarang bukan. Cepet amat. Begitu. Jadi ini nih air mustakmal bukan ini? Hah? Yang benar nih. Kenapa bukan? Nah, kenapa bukan?
bukan bersuci yang wajib. Andai kita nggak wudhu, nggak apa-apa. Langsung sholat isya, boleh? Boleh. Berarti air ini mustakmal bukan? Bukan. Kenapa bukan? Tidak dipakai untuk bersuci yang wajib. Begitu. Tuh yakin tuh? Ah, iya. Orang ngaji kan. Salahnya minta ngajinya fikih ya kan. Kalau fikih saya harus tanya, jangan sampai pulang puyeng, saya kagak mau. Udah mikirin dagang puyeng, pulang puyeng lagi. Saya harus paham. Jadi ini air mustamal bukan? Baik. Kedua, kita wudhu di kolam gede. Gede kolamnya. Gede. Lumayan besar kolamnya. Lalu kemudian kita wudhu. Kayak di kampung-kampung tuh, kan masih ada tuh kolam gede. Wudhu, wajah jatuh ke situ. Begitu. Tangan juga ke situ. Begitu. Sampai kemudian pala, kaki juga ke situ dimasukin blus. Begitu. Tuh air di kolam tuh. Mustakmal enggak? Ini yang bener nih. Mustakmal enggak? Mustakmal enggak? Kenapa enggak? Airnya banyak. Airnya banyak. Jadi orang Pulau Seribu, atau Pulau Seribu enggak? Baik, kurang atuh 9.199 ini. Pulau Seribu wudhu pakai air laut. Kita orang Tanjung Priok mau wudhu pakai air laut, boleh nggak tuh? Kan udah dipakai wudhu sama dia. Airnya banyak. Jadi air mustakmal tuh air apa? Air sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Itu namanya air mustakmal. Kita wudhu, nah begitu. Ini wudhu, ya kan? Wudhu. Jadi nih wudhu ini keran, basuh wajah, ya kan? Basuh wajah yang pertama, gitu. Dibuang dah kemari dari keran. Pas basuh wajah yang kedua kita masukin di ember. Basuh wajah yang ketiga masukin di ember. Tangan yang pertama kita buang, yang kedua kita masukin ke ember, ketiga juga begitu juga sampai kaki. Yang pertama kita yang kedua masukin di ember, ketiga masukin di ember. Alhamdulillah dapatlah satu ember. Nah ini air nih yang di ember nih mustakmal tidak? Orang mustakmal orang. Kenapa bukan? Basuhan kedua, ketiga, baik. Jadi mustakmal tuh begitu. Nggak dikit-dikit nih mustakmal nih. Ya kagak. Jadi dilihat yang namanya air mustakmal itu adalah air
sedikit. Kalau ngomong sedikit itu berarti kurang dari 2 kula. 216 liter. Yang kurang dari 216 liter namanya sedikit. Kalau lebih dari itu banyak. Begitu. Jadi air yang sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Jadi kalau bersucinya tidak wajib, maka kemudian itu tidak jadi mustakmal, sebab bersucinya tidak wajib. Ada orang begitu, orang habis makan, makan udah bersih sih, nggak ada apa-apa ini. Kemudian kita cuci, iya nyuci tangan aja, udah bersih, nggak ada apa-apa, bersih aja. Lalu kemudian airnya kita tadain, air tuh bekas tangan ini lumayan. Lalu kemudian dapat ember, kita pakai wudhu, boleh nggak nih? Kedengeran apa kagak ya? Begitu loh. Ini speaker nih nyampe nggak ke kupingnya ini? Kedengeran apa kagak ini? Nah, gitu. Orang Rawblong tuh kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Lah kan kalau melotot kan takut ya. Jadi ini air nih. Air bekas cuci tangan kita, cuci tangan, dapatlah seember. Begitu, bercuci tangan orang sayang, ada yang di ember, cuci tangan doang, tangannya bersih. Begitu, ini air nih, mustakmal enggak? Kenapa? Ini nih nyuci tangan nih wajib apa kagak? Jadi ini air ini mustakmal apa kagak? Oh kagak. Lah iya, bagaimana? Begitu. Ini mustakmal enggak? Kenapa enggak? Bukan bersuci. Iya, bersuci aja ada catatannya, kudu wajib. Iya, begitu. Kan nyuci tangan doang, cuci tangan. Begitu. Ini biar gampang gini aja deh, biar gampang saudara nggak bingung. Ini saudara kan mau makan ya kan? Mau ini ada kobokan, tahu kobokan? Kita masukin tuh tangan di kobokan tuh. Masukin kobokan tuh. Lah kita kumpulin ini karena kan kobokan. Kita pakai wudhu nih. Boleh nggak itu? Kenapa emang? Bukan yang wajib. Bukan bersuci yang wajib. Iya, enggak boleh kurang kalimatnya. Jadi syarat air itu disebut mustakmal ada 4 kriteria. Baru air itu disebut Nah, begitu saya mau singkat aja dah. Disimpulin aja biar enggak puyeng. Begitu. Air itu disebut air mustakmal yang akan masuk kategorinya suci tapi tidak mensucikan. Catatannya 4, kriterianya 4. Disebut air itu suci tapi tidak mensucikan. Pertama, catatannya sedikit. Air itu sedikit itu di bawah 216 liter atau bahasa kitabnya 2 kula. Air itu di bawah
kullah, kurang dari 2 kullah, itu bakalan jadi mustakmal tuh. Kalau pakai wudhu, nggak boleh dipakai lagi. Begitu, karena airnya sedikit. Itu satu. Berarti kalau airnya banyak, kayak air kali, dipakai wudhu orang Katulampa. Kan begitu. Orang Cisadane wudhu juga. Begitu. Itu kagak ngapa. Sebab airnya banyak. Nggak ada sebutan mustakmal. Begitu. Kenapa nggak ada sebutan mustakmal? Airnya banyak. Jadi saudara di kampung ada wudhu pakai kolam, silakan. Kata kita, gua jijik bekas kaki-kaki orang. Itu jijik bukan hukum. Jijik tuh. Begitu. Bukan hukum, itu terkait gaya hidup. Lu sekarang aja jijik, lu sekarang udah jadi pejabat tinggi, orang kaya, tinggalnya di komplek elit. Lah dulunya masih di Solonya, lah kan kagak pakai Bengawan Solo. Lah kalau kita orang Solo umpamanya kan, bener nggak? Kalau kita pakai air Cisadane kan, kuning juga ama. Begitu. Ini kan faktor aja ini. Begitu, saudara. Begitu. Jadi banyak. Jadi syaratnya itu untuk disebut mustakmal bila airnya sedikit. Kedua, air itu dipakai untuk kefarduan bersuci. Artinya bersuci yang wajib. Air tuh. Seperti basuhan pertama pada wudhu. Kalau basuhan kedua, ketiga, enggak ngaruh. Begitu, karena bukan bersuci yang wajib. Begitu. Atau seperti dipakai mandi junub, itu namanya bersuci yang wajib. Kalau dipakai mandi Jumat, yang mana nih? Begitu, bersuci yang wajib. Itu catatan, kalau bersucinya tidak wajib, biar kata air itu dikit, tidak disebut mustakmal. Ketiga, air itu telah berpisah dari anggota tubuh kita. Disebut selama air itu masih ada di anggota tubuh kita, belum ada istilah mustakmal. Bila kita nyiram pala lalu kemudian jatuh ke badan kita, atau nyiram tangan jatuh ke ini air mustakmal apa kagak? Karena masih di anggota. Kalau udah terpisah, seperti tadi itu kita tadahin, namanya ini baru akan disebut mustakmal. Sebab sedikit udah dipakai wudhu, ngilangin hadas, ngangkat hadas, atau ngilangin najis, begitu. Hadas lah kalau wudhu tadi contohnya, begitu tuh. Dan sudah terpisah, maka ini disebut mustakmal. Keempat adalah tidak niat jadi gayung. Tidak niat menciduk air. Artinya, walaupun air itu sedikit, tapi kalau kita jadikan anggota tubuh kita niatnya jadi gayung, maka tidak ngaruh, masih suci, mensucikan. Contoh, ini air di ember. Kalau buat wajah, kira-kira tangan kita jadiin apa? Gayung. Artinya alat buat ngambil air. Habis wajah wudhu itu apa? Habis wajah kaki. Habis wajah tangan. Waktu tangan kita masuk ada dua kemungkinan.
di ember. Satu, niatnya mengangkat hadas tangan, bisa saja. Dua, niatnya jadi gayung untuk mengangkat hadas tangan. Benar nggak? Benar nggak? Karena habis wajah itu kalau wudhu urutannya tangan. Waktu tangan masuk niatnya apa? Kalau waktu tangan masuk niatnya membasuh hadas tangan, namanya disebut air itu kenapa? Kenapa? Airnya sedikit, dipakai bersuci yang wajib. Sedang mengangkat hadas tangan ini wajib. Maka air ini jadi mustakmal. Buat pala kita enggak bisa. Karena udah dipakai bersuci. Tapi kalau niatnya jadi gayung ngambil untuk tangan, ini air masih suci mensucikan. Sebab Nabi bilang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yakni kata Imam Ibnu Daqiqil Aid di dalam kitabnya Ihkamul Ahkam menjelaskan bahwa man nawa syai'an khasolalah wa man lam yanwihi lam yaksul. Siapa yang niat dia dapat, siapa yang tidak niat dia tidak dapat. Bilalah kemudian kita niatnya jadi gayung, berarti air ini masih suci karena tangan kita niatnya nyiduk air. Tapi kalau niatnya membasuh hadas tangan, maka air ini disebut mustakmal. Disebutnya. Air itu begitu. Mustakmal. Jadi kembali, air suci tidak mensucikan ada dua. Satu namanya air, satu namanya air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air suci yang sedikit dan sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Begitu. Dari mana dalilnya bahwa air ini adalah suci tapi tidak mensucikan? Dari mana dalilnya? Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam membesuk Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir al-Ansari, di Syi'ib Bani Haram kampungnya. Jabir di rumahnya. Jabir ini sakit. Sakit. Lalu kemudian Nabi wudhu. Begitu. Habis wudhu tuh airnya kemudian disuruh minum. Air bekas wudhunya Nabi. Kalaulah tidak suci, enggak bakalan. Kalau tuh air tuh najis. Kenapa tidak mensucikan? Kan suci. Kenapa tidak boleh dipakai wudhu lagi air mustakmal? Sebab para sahabatnya Nabi ini semuanya, itu enggak pernah make air yang udah dipakai wudhu lagi. Air tuh yang udah dipakai wudhu nih, yang ditadahin dipakai wudhu lagi. Enggak pernah para sahabat tuh. Padahal di zaman itu air itu sulit. Di zaman sulit aja para sahabat enggak pada pakai air yang sudah dipakai wudhu. Padahal zamannya air itu
sulit. Itu menunjukkan air itu suci doang, tapi tidak mensucikan. Suci doang, tapi tidak mensucikan. Ini alasan air itu suci, tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Itu disebut air mustakmal. Kita wudhu di Keranoh, Al-Madinah. Air kan buang tuh. Tuh yang di toren tuh disebut mustakmal enggak? Yang di toren? Hah? Emang apa? Hah? Airnya banyak? Dikit airnya. Cuma tinggal seember doang. Mustakmal enggak? Hah? Iya, mustakmal enggak? Kenapa bukan? Iya, belum dipakai yang di toren mah. Begitu. Yang disebut mustakmal tuh udah dipakai. Bukan itu. Kalau ini nih di ember nih. Lalu kemudian kita jeduk pakai gayung. Nih, nyisa setengahnya. Karena embernya gede. Ini air nih, mustakmal nggak? Kenapa? Hah? Yang benar nih, mustakmal nggak? Kenapa? Belum dipakai. Jadi, yang disebut mustakmal yang udah kena anggota tubuh kita. Yang belum nggak ada sebutan. Nah, iya, ini bekas. Ya kagak, bukan bekas. Sisa. Bekas sama sisa beda apa kagak? Apa sisa? Hah? Hah? Di luar dipakai. Kalau bekas habis dipakai. Begitu. Maka ada orang mau menikah. Ini kata dia, saya alhamdulillah udah menikah. Oh pantas enggak ketemu di pengajian. Menikah gadis apa janda? Kamu punya istri? Dia jawab, jujur aja janda tapi bukan bekas orang. Bener apa kagak tuh omongannya? Hah? Bener apa kagak tuh? Hah? Bener apa kagak itu orang ngomong gitu tuh? Ditanya, bener apa kagak? Tinggal jawab doang kan gampang tuh. Bener apa salah? Salahnya di mana? Hah? Maksudnya dia belum ngelahirin. Jadi janda tapi belum bekas orang lewat. Begitu. Jadi kita harus paham bahasa agama. Kalau disebut mustakmal, ini bekas. Belum tentu, ntar dulu. Begitu. Ini sih maksud saya sih begitu tujuannya. Cuman memberikan padanan aja. Ada orang saya nikah sama janda, belum bekas orang. Maknanya janda tapi belum punya anak. Begitu maksudnya. Begitu. Jangan, ini miring. Kitanya yang, jadi harus memahami bahasa. Biar kita tidak terjebak. Jadi ada bahasa sederhana, ada bahasa hukum. Jadi bahasa itu harus paham. Biar kita nggak salah. Jadi enggak kemudian, ini mustakmal. Ntar dulu yang bagaimana mustakmal. Begitu. Ini baru satu nih Pak Guru. Udah apa belum nih? Udah apa belum? Oh belum, baik. Kalau kita nurut saja sama Pak Guru. 2. Yang disebut air suci tapi tidak mensucikan adalah air yang berubah disebabkan tercampuri benda suci yang mudah larut.
Jadi artinya bila mana air mutlak, bagian pertama. Bila mana air mutlak, yakni air suci mensucikan. Bila mana air mutlak tercampuri benda suci yang mudah larut, lalu berubah, baik warnanya, atau rasanya, atau baunya, berubah dengan perubahan yang mencolok, maka air ini disebut air suci doang, tidak mensucikan. Contoh, air putih kita kasih kopi. Kasih iya. Maka air kopi ini kita mau wudhu pakai air kopi. Boleh nggak? Hah? Kenapa nggak boleh? Iya, sebutannya. Hah? Karena tercampuri benda suci yang mudah larut. Larut tuh menyatu. Enggak boleh. Jadi kalau saudara punya kopi, lalu saudara enggak boleh pakai cebok air kopi. Enggak boleh. Namanya aja udah berubah, disebutnya air air. Begitu juga air teh. Enggak boleh buat wudhu, begitu. Enggak boleh. Begitu. Enggak boleh. Air aqua buat cebok, buat wudhu. Air aqua. Boleh nggak tuh? Ini benar nih. Emang apa? Iya, boleh nggak? Karena suci mensucikan. Bukankah air itu buat minum? Bukan buat minum, layak minum. Layak minum apa buat minum? Layak minum. Jadi saudara di tengah tol pengen kencing, cebok pakai air aqua, boleh nggak? Udah pernah belum? Sering? Nggak. Iya boleh itu. Begitu. Aqua tuh air khusus minum apa layak minum? Layak minum. Buat masak boleh? Cuci tangan? Ada nggak yang habis makan kebun dicuci tangan pakai air aqua? Sering nggak? Maulid. Maulid. Oh iya, habis makan kebun. Oh, hajatan juga. Tuh. Jadi kita harus tahu tuh air. Jadi air itu bila berubah dengan benda yang mudah larut, perubahannya mencolok. Kalaupun mudah larut, tapi kalau perubahannya tidak mencolok, masih boleh buat kita wudhu, boleh buat mandi, boleh buat ngilangin najis, masih suci mensucikan. Contoh teh kondangan. Contohnya apa? Teh kondangan. Orang kampung itu, dia mau hajatan. Begitu. Masak air segidir. Tahu segidir yang terbitin kebuli tuh? Tahu nggak segidir? Iya. Iya, panci gede tuh. Dia kasih teh sariwangi atu. Atu doang. Tahu atu. Cuman pinter, gelasnya dikasih warna kuning bawahannya nih. Dicat warna. Jadi waktu dituang di gelas warnanya, dari mana kuningnya ini? Dari mana? Oh, dari cat. Airnya mah bias. Waktu diminum rasanya kagak ada rasa teh. Orang segidir gede dikasih tehnya atu, disebut
teh kondangan. Meriang, dikata teh kagak ada rasanya, dikasih bukan teh kayaknya warnanya begitu. Itu biasanya. Ini jangan diakalin kalau ente usaha warteg nih. Begitu. Gitu. Bawahnya dikasih kuning jadi kuning. Itu namanya perubahannya tidak mencolok. Begitu. Bagaimana nih air di ember terkena minyak? Kena minyak tanah tumpah di ember. Kita pakai wudhu boleh nggak? Halo, kedengeran apa kagak ini ya? Ini kedengeran apa kagak ini? Nah, saya tanya, boleh apa kagak? Hah? Dengar nggak Pak Guru ini? Orang dikasih pilihan doang, boleh be kagak. Ini kelamaan sayanya kalau bolak-balik itu dong. Tinggal jawab, kecuali kalau salah didenda. Baru diem aja, ada takut kena denda doang. Begitu, salah digebuk. Jadi kan saya mau mengukur daya serap ilmu dari yang diurai, begitu. Begitu. Kena minyak. Pak Guru, boleh apa kagak? Hah? Kenapa kagak? Hah? Ya, jadi boleh apa kagak? Ini boleh. Kenapa boleh? Mudah larut. Ini boleh nggak? Enggak. Jadi yang kedua, air yang tidak mensucikan tuh air apa? Hah? Hah? Air yang tercampuri benda suci yang larut. Larut enggak sih minyak sama air? Lah kan begitu dari ente yang ente tulis. Lah ya. Jadi boleh enggak? Kenapa boleh? Enggak nyatu air itu. Tidak nyatu. Kena minyak, boleh enggak? Boleh. Masih suci mensucikan? Kenapa? Tidak larut. Sebab kudu catatannya larut. Ini paham apa kagak nih ya? Hah? Paham apa kagak? Apanya? Iya, berubahnya, penyebab berubahnya apa? Penyebab berubahnya. Artinya tadi catatannya. Yang di catatannya aja dulu. Karena kita mulai catatan itu. Jadi kan kitabnya wal mutaghayyir. Air yang berubah bima khalatahu dengan benda yang mencampur, benda suci yang mencampur tuh menyatu. Iya, larut itu menyatu. Larut itu artinya menyatu. Begitu. Artinya menyatu tuh enggak dipisahkan. Ini kena teh nih, kena teh. Bisa enggak dipisah? Tehnya sebelah mari nih. Airnya sebelah mari. Bisa enggak? Tuh namanya larut. Begitu. Hah? Kalau nyampur minyak juga nyampur nih di embernya ini. Cuman kagak nyatu begitu. Ini bahasa hukum masalahnya. Begitu. Yang kayak begitu. Ini kita harus bisa begitu. Jadi air mutlak, air suci mensucikan bila terkena sesuatu benda akan dihukumi menjadi suci doang, tidak mensucikan dengan 4
persyaratan. 4 persyaratan. Tuh begitu. Jadi air mutlak bila tercampuri dengan benda akan dihukumi dengan suci doangan, tidak mensucikan dengan 4 persyaratan. Yang pertama, udah belum? Ya kan kalau saya orangnya baperan ya kan. Begitu. Ya, gimana? Oh, lanjut. Jadi yang pertama berubahnya itu dengan benda suci. Berubahnya itu dengan benda suci. Bagaimana nih air nih yang di ember kena kencing? Berubah. Ini suci mensucikan enggak? Kenapa? Najis berarti tidak suci mensucikan, masuk kategori air najis. Tuh begitu. Karena catatannya perubahannya dengan benda suci. Itu satu. Kedua, benda sucinya yang merubah itu yang mudah larut. Larut itu ada menyatu, ada bersandingan. Kalau minyak menyatu apa bersandingan? Jadi kalau kena minyak tanah masih suci mensucikan enggak? Kenapa? Kenapa tidak menyatu? Namanya mujawir dalam bahasa hukumnya. Tidak menyatu. Ketiga, bila mana perubahannya mencolok. Artinya mencolok, melepas suci mensucikannya air tersebut. Kalau tidak mencolok, contoh apa yang tidak mencolok? Teh kondangan. Itu masih suci, begitu. Kalau air ini berubah nama, ini air dikasih datu bayam, ya kan, ya garam, dikasih bawang, cabe, ya bayamnya udah diangkatin tuh pada begitu. Atau labu aja dah, kasih labu siam, labunya udah diangkatin tuh, ada bawang, ada cabe udah diangkatin, airnya bening. Ini boleh pakai wudhu nggak? Kenapa? Namanya aja kuah, bukan air lagi. Namanya aja kuah sayur bening. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Gitu. Namanya apa? Tuh, kuah namanya. Biar kata, kok bening? Iya, namanya kuah sayur. Nah, itu kagak boleh buat wudhu, buat mandi, buat cebok. Begitu. Keempat, air itu akan dihukumi suci doang. Tidak mensucikan bila terkena benda suci yang mudah larut dan perubahannya mencolok. Syaratnya benda itu yang air tuh bisa dijaga dari benda tersebut. Bisa dijaga. Artinya bisa dilindungi air itu dari percampuran benda tersebut. Tidak dibutuhkan oleh air. Tidak dibutuhkan yang keempat tuh. Benda itu tidak bisa, tidak dibutuhkan oleh air. Begitu. Tapi kalau air itu emang begitu, sulit dihindari. Begitu. Jadi yang keempat itu bisa dihindari dah biar gampang. Tapi kalau sulit dihindari, emang itu kudu begitu. Contoh, eceng gondok. Tahu eceng gondok? Bukan gua gondok banget, bukan. Ini eceng ada di kolam. Maka airnya warnanya hijau. Hijau. Ini berubah enggak? Berubah.
Apanya yang berubah? Warnanya jadi hijau. Ini air di kolam nih yang jadi hijau, yang di kolam dikobakan, yang jadi hijau nih, boleh nggak dipakai wudhu? Iya. Boleh nggak? Boleh, karena alami. Emang nggak bisa dipisahin. Yang namanya lumut sama ganggang tuh hidupnya di air. Walaupun berubah jadi hijau, nggak apa-apa. Sulit dihindari. Berikutnya air kali bening, bening, apalagi pegunungan, bening. Lalu hujan, hujan, maka airnya berubah nggak? Apanya? Warnanya jadi coklat. Kita pakai wudhu nih, boleh nggak? Kenapa? Alami. Begitu sulit dipisah-pisahinnya. Emang udah begitu. Boleh. Kemudian air di kolam rumah kita. Di rumah kita ada kolam. Bak mandi. Biar gampang aja lah. Kolam. Airnya bening. Bening. Kita tinggal ke puncak seminggu. Enggak kita pakai. Berubah enggak airnya? Jadi apa tuh? Keruh. Nah, itu boleh enggak dipakai wudhu? Kenapa? Alami. Emang kalau air lama diem berubah. Boleh buat wudhu. Dengan sebab diem yang lama. Ini air belerang. Kebetulan kampung kita, rumah kita ada muncul air belerang, kobakan, air belerang. Kita wudhu pakai air belerang. Bau nggak itu ya? Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Alami. Kita nggak pisahkan, emang tempatnya begitu bau. Masalah jijik, gaya hidup. Bukan hukum. Begitu. Jadi saya nggak resep pakainya. Bablai. Tapi karena ini perubahannya dari tempat keluarnya. Begitu. Dan Bang Haji Wahab bunuh diri, saya sudah aja. Begitu. Segini aja. Tuh singkatnya, air suci tidak mensucikan ada dua. Yang pertama air mustakmal, dua air berubah dengan percampuran benda suci yang larut. Wudhu pakai air teh manis kagak boleh. Wudhu cebok pakai teh botol kagak boleh. Bisa semutan juga. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin, monggo silakan.